Apa IPS? Ilmu pengetahuan sosial. Nah, sebelumnya Pak Guru akan mengabsen dulu. Yang pertama adalah Agus Minanurul. Iya. Destria Mafuna. Dan Ika Ayu. Ya. Arya Budi. Ya. Askar Agrisna. Ya. Dasila Fakih. Ya. Kiki. Hadir. Terus Maulana. Iya. Terus Zainal. Zaim. Sudah Pak Guru panggil semua? Ya. Terima kasih. Nah, anak-anak, pada pelajaran yang lalu di kelas 4, Pak Guru sudah menerangkan bahwa negara Indonesia itu adalah negara yang pernah dijajah oleh bangsa-bangsa di dunia ini yang namanya cukup lama sekali, sampai berabad-abad, hampir 3,5 abad lebih dijajah oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Ingatkah anak-anak siapa yang pernah menjajah bangsa-bangsa di dunia ini, yang pernah menjajah negara Indonesia? Tahu. Siapa saja? Belanda. Portugis. Terus Inggris. Terus siapa lagi? Yo, satu lagi siapa? Jepang. Oh, benar. Jepang. Bagaimana rasanya ketika bangsa-bangsa itu dijajah? Bagaimana ketika bangsa Indonesia dijajah itu? Sangat menderita. Sehingga pada pertemuan kali ini Pak Guru ingin menyampaikan bahwa dalam pelajaran ini nanti anak-anak diharapkan harus mengetahui apa maksud dan tujuan Jepang menjajah bangsa Indonesia. Terus bagaimana kondisi bangsa Indonesia ketika dijajah Jepang? Mengapa bangsa Jepang menginginkan menjajah Indonesia? Terus organisasi-organisasi apa saja yang pernah didirikan oleh Jepang di Indonesia? Nah, oleh karena itu, mari kita pelajari bersama-sama materi saat ini. Ingatkah kamu kapan Jepang masuk ke Indonesia? Kapan Jepang masuk ke Indonesia itu? Saat Indonesia mengalami gejolak dunia, yaitu Perang Dunia II, semua negara-negara di Asia Tenggara ini mengalami kehidupan penjajahan atau dijajah oleh negara lain. Karena saat itu semua bangsa-bangsa di dunia itu pada hakikatnya menginginkan beberapa hal, yaitu menginginkan kekayaan, wilayah, terus tenaga kerja. Saat gejolak Perang Dunia, yaitu yang berlangsung antara tahun 1942 sampai dengan 45, negara Indonesia saat itu dikuasai oleh Inggris. Inggris berkuasa di wilayah Indonesia. Sementara Belanda menguasai daerah-daerah di wilayah-wilayah di kawasan Asia Tenggara. Akhirnya Jepang sebagai negara yang saat itu sedang
mempunyai kekuasaan dan kehebatan teknologi itu ingin menguasai daerah-daerah yang ada di wilayah Asia itu, karena Jepang sangat menginginkan wilayah yang luas. Di samping wilayah yang luas juga menginginkan tenaga yang banyak. Untuk apa? Jepang menginginkan negara yang nomor satu, yaitu menang dalam peperangan dunia. Sehingga sangat tepat ketika Jepang masuk ke Indonesia itu memiliki wilayah yang luas, juga tenaga kerjanya banyak. Akhirnya Jepang masuk ke Indonesia. Di mana pertama kali Jepang masuk? Ingat enggak? Ada yang ingat coba? Jepang masuk yang pertama itu masuk di Pulau Jawa melalui Teluk Banten dan Pasuruan. Teluk Banten di mana? Di Jawa Barat. Kalau Pasuruan di mana? Pasuruan, Jawa Timur. Nah, setelah Jepang masuk di Jawa, kemudian Jepang memulai menjajah Indonesia dengan mengadakan perdagangan mulai dikuasai oleh Jepang. Setelah perdagangan bisa dikuasai oleh Jepang, baru Jepang masuk ke penguasa-penguasa yang ada di bumi Jawa ini, yaitu masuk ke kerajaan-kerajaan. Setelah bisa menguasai kerajaan, perdagangan, akhirnya menguasai rakyat. Bagaimana cara menguasai rakyat? Jepang menggunakan kekuatan dan kekejamannya. Rakyat disuruh membayar pajak yang sangat tinggi. Kemudian juga rakyat disuruh menanam lahan pertaniannya dengan tanaman-tanaman yang nantinya digunakan oleh negara Jepang. Yang makanan hasil tanaman itu bukan merupakan bahan makanan. Yang ditanam itu di antaranya adalah jarak, ada lagi tanaman yang tidak digunakan oleh bangsa Indonesia, tapi itu digunakan oleh negara Jepang. Tanaman yang ditanam di lahannya itu berupa jarak. Jarak untuk apa? Untuk minyak kelapa. Padahal bangsa kita tidak menginginkan. Selain itu juga disuruh menanami tanaman-tanaman yang harus disekor hasilnya ke sana, seperti kelapa. Dijadikan ukuran dan ukurannya disekor ke Jepang. Setelah sekian lama, kurang lebih 3,5 tahun, bangsa Jepang menjajah Indonesia, sehingga bangsa Indonesia itu sangat lemah kondisinya, sangat memprihatinkan. Bagaimana kondisinya? Banyak tenaga kerja yang digunakan untuk membuat jalan, membuat terowongan. Untuk keperluan apa? Mempercepat lalu lintas agar Jepang itu mudah mengadakan mobilisasi. Namanya pekerja-pekerja itu menjadi tenaga kerja romusha. Yang ditanam itu di antaranya adalah jarak, ada lagi tanaman
yang tidak digunakan oleh bangsa Indonesia, tapi itu digunakan oleh negara Jepang. Tanaman yang ditanam di lahannya itu berupa jarak. Jarak untuk apa? Untuk minyak kelapa. Padahal bangsa kita tidak menginginkan. Selain itu juga disuruh menanami tanaman-tanaman yang harus disekor hasilnya ke sana, seperti kelapa. Dijadikan kopra, nanti kopranya disekor ke Jepang. Setelah sekian lama, kurang lebih 3,5 tahun, bangsa Jepang menjajah Indonesia, sehingga bangsa Indonesia itu sangat lemah kondisinya, sangat memprihatinkan. Bagaimana kondisinya? Banyak tenaga kerja yang digunakan untuk membuat jalan, membuat terowongan. Untuk keperluan apa? Mempercepat lalu lintas agar Jepang itu mudah mengadakan mobilisasi. Namanya pekerja-pekerja itu menjadi tenaga kerja romu. Kondisi bangsa Indonesia ketika dijajah Jepang. Mengapa bangsa Jepang menginginkan menjajah Indonesia? Terus organisasi-organisasi apa saja yang pernah didirikan oleh Jepang di Indonesia? Nah, oleh karena itu, mari kita pelajari bersama-sama materi saat ini. Ingatkah kamu kapan Jepang masuk ke Indonesia? Kapan Jepang masuk ke Indonesia itu? Saat Indonesia mengalami gejolak dunia, yaitu Perang Dunia II, semua negara-negara di Asia Tenggara ini mengalami kehidupan penjajahan atau dijajah oleh negara lain. Karena saat itu semua bangsa-bangsa di dunia itu pada hakikatnya menginginkan beberapa hal, yaitu menginginkan kekayaan, wilayah, terus tenaga kerja. Saat gejolak Perang Dunia, yaitu yang berlangsung antara tahun 1942 sampai dengan 45, negara Indonesia saat itu dikuasai oleh Inggris. Inggris berkuasa di wilayah Indonesia. Sementara Belanda menguasai daerah-daerah di wilayah-wilayah di kawasan Asia Tenggara. Akhirnya Jepang sebagai negara yang saat itu sedang mempunyai kekuasaan dan kehebatan teknologi itu ingin menguasai daerah-daerah yang ada di wilayah Asia itu, karena Jepang sangat menginginkan wilayah yang luas. Di samping wilayah juga menginginkan tenaga yang banyak. Untuk apa? Jepang menginginkan negara yang nomor 1, yaitu menang dalam peperangan dunia. Sehingga sangat tepat ketika Jepang masuk ke Indonesia itu memiliki wilayah yang luas, juga tenaga kerjanya banyak. Akhirnya Jepang masuk ke Indonesia. Di mana pertama kali Jepang masuk? Ingat, ada yang ingat?
kedua, Jepang masuk yang pertama itu masuk di Pulau Jawa melalui Teluk Banten dan Pasuruan. Teluk Banten di mana? Di Jawa Barat. Nah, kalau Pasuruan di mana? Pasuruan Jawa Timur. Nah, setelah Jepang masuk di Jawa, kemudian Jepang memulai menjajah Indonesia dengan mengadakan perdagangan mulai dikuasai oleh Jepang. Setelah perdagangan bisa dikuasai oleh Jepang, baru Jepang masuk ke penguasa-penguasa yang ada di bumi Jawa ini, yaitu masuk ke kerajaan-kerajaan. Setelah bisa menguasai kerajaan, perdagangan, akhirnya menguasai rakyat. Bagaimana cara menguasai rakyat? Jepang menggunakan kekuatan dan kekejamannya. Rakyat disuruh membayar pajak yang sangat tinggi. Kemudian juga rakyat disuruh menanam lahan pertaniannya dengan tanaman-tanaman yang nantinya digunakan oleh negara Jepang. Yang makanan hasil tanaman itu bukan merupakan bahan makanan. Yang ditanam itu di antaranya adalah